Apa kabar? Saya Pendeta Kim Hyong Ik dari Gereja Beth Shalom. Hari ini Injil Yohanes ke-12, saling mengasihi, yaitu firman yang berada di Injil Yohanes pasal yang ke-13. Di pasal 13 ada kejadian pembasuhan kaki, tetapi tidak ada firman lain yang memiliki banyak kesalahpahaman seperti pembasuhan kaki ini. Sehingga sangat penting untuk memahami artinya dengan benar. Yang kedua, untuk memahami maksud perintah baru yang difirmankan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, memahami bagaimana Tuhan mencintai orang-orangnya. Oleh karena Tuhan ingin menenangkan hati murid-muridnya yang khawatir sebelum dia pergi, maka dari pasal 13 ini ceritanya dimulai. Ada orang-orang yang mengatakan Injil Yohanes adalah kitab kudusnya Alkitab. Jadi Injil Yohanes merupakan kitab yang paling kudus dari keseluruhan Alkitab. Di antara itu pun ada yang bilang pasal 13 sampai pasal 17 adalah pasal yang paling kudus, bagian yang memegang makna paling dalam dari Alkitab. Setelah keluarnya Yudas Iskariot sebelum bercerita hal yang paling dalam dengan murid-muridnya yang setia, Tuhan Yesus bercerita tentang orang-orang dan berkhotbah kepada orang banyak. Tetapi dari firman ini Tuhan menceritakan cerita yang paling dalam kepada murid-muridnya. Lalu di pasal 17 kita bisa melihat percakapan dari Allah Bapa dan Allah Anak melalui doa Tuhan Yesus. Doa panjang sebelum Tuhan Yesus memikul salib disebut doa Imam Besar. Doa ini doa yang tidak muncul di Injil lain. Dari sini yang kita lihat ialah menguping percakapan Allah Bapa dan Allah Anak. Hal yang sangat hebat. Hal itu adalah isi dari Injil Yohanes dari pasal yang ke-13 sampai ke-17. Injil Yohanes 13 ayat yang pertama dimulai seperti ini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Pasal 13 ayat yang pertama ini adalah tirai untuk masuk ke dalam tempat kudus. Sekarang akhirnya kita melewati tirai tempat kudus untuk masuk ke dalam tempat kudus. Tetapi di sini muncul titik awal, ada perkataan sebelum Paskah. Cerita ini diawali datang sebagai anak domba Paskah. Sekarang waktu di mana domba-domba dibunuh untuk Paskah, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, cerita itu dimulai dari sini. Hari Paskah telah tiba, dan juga saatnya telah tiba. Tetapi kapankah itu? Yaitu saat meninggalkan dunia, artinya Tuhan akan meninggalkan dunia. Tetapi penting bagi kita untuk mengerti beberapa arti dari kata dunia yang disebutkan di Alkitab. Yang pertama, dunia yang diciptakan Tuhan bercerita tentang dunia di bumi. Yang kedua, menunjuk orang-orang yang ada di dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, menceritakan tentang mengasihi manusia. Yang ketiga, sistem dunia dan orang-orang yang ingin menyingkirkan Tuhan Yesus juga disebut sebagai dunia. Kalau begitu, hari ini apa arti dari kata Tuhan sudah waktunya untuk meninggalkan dunia? Biasanya nomor 3, sistem dunia dan orang-orang yang ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tetapi dunia tidak menyambut Raja yang datang. Dan sekarang dunia ini akan ditinggalkan. Dunia yang lebih mencintai kegelapan daripada terang dan Tuhan Yesus, dan dunia yang membenci orang-orang yang berserah kepada Tuhan Yesus. Memang orang Kristen hidup di dalam dunia ini, tetapi dunia tidak bisa masuk ke dalam itu. Ada tertulis firman, sudah waktunya untuk pergi. Juga ada hal yang bisa kita perhatikan. Mengasihi orang-orangnya yang berada di dunia, mengasihi orang-orangnya yang berada di dunia, orang-orangnya. Kita tidak boleh terpaku pada bagian ini. Tuhan mengasihi orang-orangnya yang berada di dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berbeda dengan kasih yang ada di dunia ini. Mengasihi sampai akhir. Kita bisa melihat bagaimana ia mengasihi kan? Yang disebut sebagai orang-orangnya ialah orang-orang yang diberi Bapa kepadaku. Orang-orang yang difirmankan di Injil Yohanes pasal yang ke-17. Orang-orang yang demi mereka Tuhan Yesus mati. Lalu orang-orang yang termasuk sepenuhnya kepada Tuhan, siapakah itu? Itu adalah gereja. Yang dimaksud yang dikasihi Tuhan sampai akhir ini adalah kasih yang dicapai setelah Tuhan pada akhirnya menyelamatkan kita, walaupun kita memiliki kegagalan, kekurangan, dan kejatuhan. Kasih yang tidak gagal dalam bahasa Perjanjian Lama disebut hesed. Mengasihi kalian hingga akhir dengan perjanjian kasih yang tidak pernah gagal dari Tuhan. Cerita yang diperlihatkan dengan datangnya Tuhan ke dunia ini dengan tubuh manusia. Tuhan yang terus mengasihi kita walau tersesat dan mengkhianati. Kita akan lihat juga nanti seperti Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Murid-muridnya semua lari dari depan salib, kalau Petrus menyangkal dan menyumpahi. Cerita di mana Tuhan Yesus memperlihatkan kasih dari keselamatan Tuhan yang melebihi ini.
Dalam kehidupan rohani, perlu untuk memiliki kemutlakan seperti karena Tuhan mengasihi mereka, maka umat Tuhan harus menerima semua firman dan keadaan Tuhan. Karena Tuhan akan pergi, maka murid-muridnya menjadi sangat khawatir. Di dalam itu hal yang pertama dilakukan Tuhan di Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama, dengan Roh Kudus Yohanes menulis bahwa ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Muncul cerita tentang pembasuhan kaki. Kata yang disukai orang-orang akhir-akhir ini, pemimpin yang melayani. Pemimpin yang membasuh kaki bukan berarti ada pembasuhan kaki demi menceritakan hal itu. Pembasuhan kaki bukan terjadi demi memperlihatkan pemimpin yang teladan bermoral dari Tuhan, tapi arti utamanya ialah peristiwa penebusan dosa. Tujuan dari pembasuhan kaki adalah memperlihatkan tentang peristiwa Tuhan Yesus memikul dan mati di kayu salib. Bukan bermaksud karena Tuhan Yesus sudah melayani sehingga kita juga harus seperti itu. Bukan seperti itu. Martin Luther pernah berkata, pembasuhan kaki yang dijaga sebagai upacara untuk membasuh kaki jemaat-jemaat oleh para pastor di hari Kamis, Minggu Suci setiap tahun adalah kemunafikan, bukan menganggap bahwa itu adalah satu dari upacara aku orang yang melayani. Teolog Leon Morris pernah berkata, pembasuhan kaki ini bukanlah panduan kerendahan hati yang sederhana, ini adalah bayangan dari salib. Bagaimana bisa pembasuhan kaki adalah bayangan dari salib? Saudara pernahkah melihat buku yang berjudul Apa yang akan Yesus lakukan yang ditulis oleh Charles Sheldon, pendeta dari awal abad ke-20? Apa yang akan dilakukan oleh Yesus dalam situasi seperti ini? Tetapi ada satu pertanyaan yang sejalan dengan hal ini, yaitu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ini adalah bagian yang ingin sedikit saya jelaskan tentang pembasuhan kaki. Kalau Tuhan Yesus bagaimana? Kalau Tuhan Yesus pasti akan membasuh kaki. Tetapi pasti selalu muncul aturan pertama, etika bermoral. Tapi sebenarnya Tuhan tidak datang ke dunia ini untuk memperlihatkan kehidupan bermoral itu apa. Injil Yohanes bukan buku seperti itu. Tuhan Yesus adalah Kristus, anak Allah. Dan Yesus Kristus adalah anak domba yang mati demi kita. Jadi, apa yang diperbuat Tuhan Yesus, inilah yang terpenting. Melewati ini dan secara level etika bermoral untuk merendah merupakan masalah yang hebat, masalah yang serius. Betapa populernya hal-hal ini saat ini. Saya tidak mengatakan buku ini salah. Sekarang kita bicara tentang apa yang seharusnya menjadi fokus kita. Persiapan panggung untuk salib telah selesai. Iblis telah membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Muncul dimensi ganda. Setan masuk ke pikiran Yudas lalu mulai mempengaruhi tindakan Yudas. Dengan begini persiapan panggung untuk mewujudkan penebusan dosa yang sebenarnya, di mana Tuhan Yesus memikul dan mati di kayu salib telah selesai. Lalu yang muncul ialah pembasuhan kaki. Dengan firman yang ada di Filipus pasal yang kedua dari ayat yang ke-5 sampai 11 dibandingkan dengan cerita pembasuhan kaki ini, ada seorang teolog yang berkata Tuhan berdiri dari tempatnya untuk membasuh kaki, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi berdiri dari tempatnya untuk melayani, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya terus-menerus. Terjadi perendahan diri dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengenakannya pada pinggangnya. Wujud dari budak, merupakan pakaian dari budak. Memiliki wujud budak, tindakan dan sikap budak yang ideal. Sebenarnya budak-budak Yahudi tidak bekerja untuk mencuci kaki. Untuk membasuh kaki merupakan pekerjaan dari budak asing, orang yang paling rendah di antara para budak. Berikutnya dengan mengambil air, sebenarnya ditulis di sini mengambil air sebagai menuang air. Dengan membasuh kaki murid-murid, dan taat hingga akhir dan mati di kayu salib. Dengan matinya Tuhan di kayu salib, dengan mengalirkan semua darah itu, dosa kita dibersihkan. Setelah membasuh kaki mereka, memakai baju dan duduk kembali, Allah sangat meninggikan dia dan memberinya nama di atas segala nama. Jadi Yesus menyelesaikan pelayanan penebusan dan naik ke tahta kemuliaan. Jadi sangatlah mirip. Di Filipi pasal yang kedua terdapat semua firman tentang pembasuhan kaki di Injil Yohanes pada pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Dengan kata lain, peristiwa di mana Tuhan Yesus membasuh kaki, tujuan pertamanya bukan untuk memperlihatkan teladan bermoral, tetapi Tuhan memperlihatkan pekerjaan yang akan dilakukannya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kenapa berkata seperti ini? Kenapa tidak tahu sekarang? Kalau memang teladan bermoral, sekarang Tuhan sebagai guru, sebagai pengajar membasuh kaki kita, mengajarkan kerendahan hati. Kenapa tidak perlu tahu? Karena belum melihat dan mengalami salib, sehingga sekarang tidak bisa tahu. Ini membicarakan hal itu.
tentang pelayanan penebusan dosa dari salib. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini juga cerita tentang pelayanan pertobatan. Membasuh kaki dan tidak membasuh kaki, engkau tidak akan membasuh kakiku. Apakah ini bermasalah? Kalau masalah bermoral, cerita yang berhubungan dengan pelayanan penebusan dosa. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jangan lewatkan fakta bahwa Anda sedang berbicara tentang penebusan dan Tuhan juga mengundang kita ke persekutuan kudus. Kalau melihat cerita Petrus, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Orang yang sudah mandi merupakan orang yang sudah mendapat pembersihan, tetapi tetap berbuat dosa dan jatuh. Benar kan? Hal seperti itu perlu kita akui di hadapan Tuhan agar kita bisa maju. Tetapi saudara-saudara, jangan salah paham. Waktu kita bertobat dan juga mengaku dosa di depan Tuhan, tiap saat itu bukan berarti penebusan dosa kita terjadi baru. Penebusan dosa semua sudah terjadi sempurna di salib Tuhan Yesus. Semua dosa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus sudah dicuci bersih. Tapi kenapa aku harus mengaku dosa? Kenapa harus mengaku? Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Harus mengaku dosa agar mengalami anugerah sehingga bisa masuk kembali ke dalam hubungan karunia di mana pulihnya hubungan antara aku dan Tuhan yang hancur dan retak. Tetapi ada arti kedua dari pembasuhan kaki. Itu hal yang biasa kita lakukan, memperlihatkan teladan moral, kerendahan hati dan pelayanan. Tuhan berfirman di ayat 14 dan 15, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat, sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Orang-orang hanya langsung masuk ke sini, langsung memotong semua ayat yang ada, di depan dilewati semua. Bukan seperti itu. Yang paling penting Tuhan ada berfirman semua, dan yang difirmankan kedua adalah ini. Coba lihat situasi ini. Kalau melihat Injil Lukas, sekarang tepat sebelum Tuhan Yesus memikul salib, berkumpul untuk makan terakhir bersama murid-murid. Tetapi murid-murid sedang apa? Mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar. Ini tampilan dari murid-murid yang dilatih sebagai murid oleh Tuhan Yesus selama 3 tahun. Masih belum mengalami salib. Di situasi ini apakah firman yang dikatakan Tuhan sebelumnya? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Walau sudah berfirman seperti ini, murid-murid tidak tahu artinya. Tetapi pelayanan sebenarnya, apakah puncak dari pelayanan? Bukannya membasuh kaki, tetapi mati di kayu salib. Pengkhianatan Yudas di bagian ini. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Kenapa? Tuhan mengetahui pengkhianatan Yudas. Jadi tahu bahwa akulah dia pada saat lewat waktu itu, sekarang Tuhan memegang dan menggerakkan semuanya, bahwa akulah dia. Apakah artinya ini? Aku adalah aku. Akulah Yahweh. Akulah Allah. Tertulis seperti itu. Tetapi bukan hanya ini. Sebenarnya memberi kesempatan untuk Yudas Iskariot untuk bertobat. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Mari kita mencoba mengerti situasi ini. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus, siapakah dia? Yohanes. Yohanes menulis seperti ini, bersandar dekat kepadanya. Kalau begitu maksudnya bagaimana? Yohanes sekarang duduk di sebelah kanannya kan? Betul kan ada di sebelah kanan? Kalau Petrus ada duduk di mana? Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya, siapa yang akan menjual. Tapi sekarang Petrus bilang kepada Yohanes, coba kamu tanyakan, karena kamu ada di sebelahnya, sambil begitu tangannya. Sepertinya mungkin Yohanes ada duduk di seberang. Berikutnya, Yudas ada di mana? Kalau Tuhan Yesus ingin memotong roti dan dibagi, maka tidak boleh jauh dari Tuhan Yesus. Para teolog memperkirakan Yudas ada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Artinya ada di sebelah, karena bukan di kanan sehingga di kiri. Tapi artinya bukan sesederhana itu dari tradisi Israel. Waktu perjamuan katanya, orang yang mengundang ke pesta akan menempatkan tamu yang paling penting duduk di sebelah kirinya. Lalu memotong roti merupakan penghormatan dan kebaikan khusus untuk orang tersebut. Kita paham karena di budaya Korea juga kalau ada tamu kehormatan, pasti ada tempat duduk untuk tamu kehormatan. Jadi artinya Tuhan memotong roti sebenarnya merupakan ekspresi orang tersebut yang memberi kasih sayang dan waktu untuk berbalik arah yang bisa diekspresikan kepada Yudas Iskariot. Murid-murid sedang bertengkar, tetapi jadi siapa yang akan duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus? Bukankah ini tujuan mereka? Tuhan memanggil Yudas. Yudas, kamu duduk di sini. Apa jantung Yudas berdebar?
Tuhan menjamu dia. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam, merupakan ekspresi yang sangat sastrawi. Arti yang dimiliki dari malam kalau di Injil Yohanes itu artinya kegelapan. Di waktu Yudas menolak ajakan Tuhan Yesus dan keluar menuju kegelapan, telah tiba waktu penting, waktu untuk kemuliaan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan." Sesudah pergi, Tuhan mengatakan, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Katanya peristiwa kemuliaan salib kan? Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Sekarang sudah datang waktunya untuk kemuliaan diserukan. Leslie Newbigin berkata seperti ini, pada saat Yudas keluar dari pihak Tuhan Yesus untuk tindakan ketaatan terhadap salib, sudah diselesaikan pada saat Yudas keluar dari ruangan. Berikutnya di waktu ini adalah saat di mana kemuliaan Tuhan muncul pada saat bersamaan waktu di dalam anaknya Bapanya dimuliakan. Maka di dalam Bapa anaknya dimuliakan. Benar-benar indikasi yang tepat seperti yang difirmankan Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada mendapat kemuliaan, Bapa akan mendapat kemuliaan. Dengan begini setelah Yudas keluar, Tuhan benar-benar mulai bercerita. Murid-murid yang sejati sekarang tidak akan bilang ada seorang dari antara kalian yang akan menjual aku. Tidak berkata bahwa satu di tengah kalian adalah setan. Sekarang dengan murid-murid yang sejati akan berbicara lebih dalam. Perdamaian di loteng ini disebut khotbah di loteng. Ini pasal 14, 15, 16 yang disebut pengembalian kemuliaan Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi sekarang bagaimana Tuhan Yesus memulainya? Anak manusia mendapat kemuliaan, juga melalui anak manusia Bapa mendapat kemuliaan. Cerita-cerita di mana Allah Anak dan Allah Bapa mendapat kemuliaan merupakan cerita yang sangat penting. Coba kita klasifikasikan ini. Yang pertama, kemuliaan yang dibalikan kepada Allah Bapa oleh Allah Anak muncul dari kesetiaan Kristus. Puncak dari kesetiaan itu ialah setia hingga mati di kayu salib. Karena itulah ini disebut sebagai kemuliaan, yaitu kemuliaan salib. Dengan begini, kalau Tuhan Allah Bapa mendapat kemuliaan, maka akan memberikan kemuliaan kepada Allah Anak. Nanti kita coba klasifikasikan pasal 17. Hal itu pada saat setelah kesetiaan sangat meninggikan Kristus, sehingga semua lutut berlutut di depan nama Tuhan Yesus, dibuatlah semua mulut mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Yang ketiga, kemuliaan Allah Tritunggal pada hakikatnya di dalam eksistensi Allah Tritunggal, kemuliaan di mana kasih yang sempurna yang saling dicurahkan dan menerima selamanya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ini dengan sempurna, penuh secara terkandung, mendapat dan mengembalikan kemuliaan. Melalui anak manusia ada kemuliaan yang diterima Allah Bapa melalui anak manusia, melalui Tuhan Yesus. Inilah yang perlu kita periksa dalam perjalanan menuju salib sekarang. Dan sekarang di bab 13, di bagian akhir dari perintah baru, bagian di mana Tuhan berkata, "Kasihilah satu sama lain. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Setelah Yudas keluar, Tuhan memberi perintah baru. Kalau Yudas ada di dalam, maka tidak bisa sebagai saudara yang mengasihi, sebagai keluarga Yesus. Ini adalah benar-benar gereja. Jadi berfirman di dalam gereja yang benar, perintah baru adalah perintah Tuhan terhadap gereja. Yang kedua, engkau tidak dapat mengikuti aku. Tuhan terus-menerus berkata seperti itu di sini. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Pelayanan Tuhan Yesus untuk memikul salib bukanlah pelayanan yang bisa dibantu orang lain. Ini merupakan pelayanan yang harus dilakukan oleh Tuhan sendiri. Di situasi ini sebelum Tuhan memikul salib yang paling terakhir, apakah perintah yang diberi sama seperti wasiat? Yaitu perintah baru saling mengasihi, perintah yang diberikan kepada murid-murid Tuhan. Perintah baru bukannya diberi kepada orang banyak, tetapi perintah yang diberi kepada murid-murid. Jadi kalau melihat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dan 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Di sini yang paling penting untuk memahami 1 Yohanes ialah sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang difirmankan Tuhan untuk mengasihi dengan perintah baru hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan dan diberikan hanya kepada anak-anak Tuhan. Orang-orang yang berbuat inilah putra dan putri Tuhan. Juga situasi di mana diberi perintah baru bukanlah perintah yang bisa dijaga manusia. Apa tahu apa yang difirmankan Tuhan dari bagian ini? Kenapa tiba-tiba tanpa tak terduga ada bercerita bahwa Petrus akan menyangkal aku 3 kali? Apakah ini merupakan pembahasan Tuhan terhadap kasus yang terjadi secara kebetulan? Ini adalah nasihat.
di situasi di mana perintah baru merupakan kasus yang sangat penting, yaitu cerita Petrus, akan menyangkal. Apa maknanya? Petrus bilang, "Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan hingga aku mati, tidak akan mengkhianati." Inilah kesungguhan dan tekad Petrus, tetapi tidak bisa mengasihi dengan tekad dan kesungguhan. Perintah baru tidak bisa dijaga dengan kemampuan kita. Artinya perintah yang tidak bisa dijaga dengan tekad manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tuhan berfirman seperti ini, perintah baru bukannya bisa kita jaga karena kita ingin. Tidak ada kemampuan di dalam kita. Kalau kita melihat imamat, ada firman ini, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengasihi sesama, saling mengasihi, bukan kata-kata yang baru. Tetapi alasan ini difirmankan Tuhan bukanlah kedisiplinan dulu dari perjanjian lama, tetapi di dalam kedisiplinan baru di perjanjian baru, yang bukan hanya firman yang diberi di dalam kedisiplinan untuk perjanjian baru yang terikat bersama rakyatnya. Tapi kenapa perintah baru? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah standarnya dari Tuhan. Seperti aku mengasihi di mana kita tidak bisa dengan tekad dan kekuatan kita, Tuhan ada mengasihi bagaimana? Mengasihi hingga mati, terus mengasihi orang-orangnya. Kita tidak bisa. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Firman di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Orang-orang yang mengetahui kasih ini bisa mengasihi. Lalu, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itulah bisa mengasihi dengan kasih tersebut. Tidak bisa hanya biasa saja. Sudah dialami kan? Tuhan ada berfirman seperti ini sambil memberi perintah baru. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Cerita apakah ini? Gereja? Komunitas yang saling mengasihi? Orang-orang di dunia ini tidak boleh hanya paham akan gereja sebagai bangunan. Waktu melihat gereja tidak boleh dimengerti, di sana ada banyak orang yang terkemuka, atau dimengerti sebagai organisasi agama. Tetapi inikah gereja? Inikah orang-orang yang percaya gereja dan Tuhan Yesus? Kalau mau melihat, ini hanya ada satu tanda, kalian saling mengasihi. Inilah tanda gereja yang difirmankan Tuhan. John MacArthur ada bilang seperti ini, Tuhan telah memberi satu bukti dan hak untuk bisa menilai orang Kristen dan gereja di dunia ini. Melalui firman ini kita harus pertimbangkan dengan ini kata-kata yang ditakuti. Kalau begitu, apa kita adalah gereja? Apa kita gereja? Kata-kata yang ditakuti. Ilmuwan hebat di akhir abad ke-20, Francis Schaeffer, ada bilang seperti ini, saling mengasihi dari orang Kristen adalah bukti orang Kristen. Bisa dibilang dengan kata-kata bahwa Kristen itu benar. Kita bisa mengerahkan hal-hal seperti ini atau itu dan bilang bahwa Kristen itu benar. Perintah baru ialah bukanlah perintah menyuruh mengasihi orang yang layak dikasihi. Kata-kata dari C.S. Lewis, kalau dibilang dengan pasti alasan Tuhan mati demi kita bukanlah karena kita ada kelayakan untuk mendapat kasih. Mati karena untuk memberi kelayakan kepada kita untuk menerima kasih supaya mengasihi seperti itu. Yang kedua, jalan untuk mematuhi perintah baru, mengetahui, mengalami, dan merasakan kasih Tuhan. Tidak ada jalan lain. Aku harus menerima berkat untuk bisa mengasihi. Seberapa besar saya merasakan kasih Tuhan, sebesar itu saya bisa mengasihi. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang memiliki kasih Tuhan. Dengan kasih itu di mana Tuhan Yesus mengasihi orang-orangnya hingga akhir. Hari ini juga aku alami dan hidup menikmati supaya kita menjadi gereja, komunitas dari Daud dan Yonatan. Bagaimana Daud mengasihi Yonatan? Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud dan Yonatan yang hidup di perjanjian lama mungkin saja memperlihatkan apakah perintah baru itu dan bagaimana komunitas yang dibangun Tuhan melalui perintah baru. Dengan mengakhiri seminar hari ini, mari kita lihat sekali bagian yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama, jangan keliru akan Injil dan moralitas. Yang ini bukan aplikasi seperti ini di mana aku harus bagaimana hari ini, harus hebat secara moralitas. Benar, tetapi gereja bukanlah komunitas etika, bukanlah tempat di mana menggantung leher untuk gerakan etika yang melakukan gerakan etika. Apa tahu dari mana etika itu muncul?
Kasih dan pelayanan yang muncul melalui orang-orang yang mendapat kasih dari darah yang dialirkan Tuhan Yesus yang mati dan berkat dan karunia dari penebusan dosa. Jangan keliru dari moralitas dan Injil. Yang kedua, hanya orang yang memakai kasih Tuhan yang bisa patuh pada perintah baru. Apa ada orang yang tidak tahu perintah baru? Semua tahu. Tidak bisa. Perlu berkat. Tidak bisa seperti Petrus, aku akan lakukan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap hari, hari ini juga memerlukan karunia Tuhan. Tidak bisa mengasihi Tuhan, tolong bantulah untuk mengalami dalam dengan Roh Kudus, kasih yang disiramkan kasih Tuhan, supaya bisa mengasihi. Melalui firman hari ini merupakan doa pokok untuk kita maju ke depan Tuhan dengan rendah hati. Hari ini kita sudah menyelesaikan seminar ke-12. Minggu depan yang ke-13 kita akan membahas pasal yang ke-14. Bagian yang bilang bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kristen itu kenapa begitu eksklusif? Harus menyelesaikan masalah ini. Lalu murid-murid yang khawatir, murid-murid yang cemas, kita semua juga hidup dengan khawatir dan cemas. Tetapi apakah Tuhan Yesus benar-benar jadi penghiburan? Apakah Tuhan Yesus benar-benar jadi kekuatan? Masalah-masalah seperti ini akan dilihat melalui Injil Yohanes pasal yang ke-14. Terima kasih.